Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Zidan Sholawat, NIM 222111056 dari Prodi HES Hukum Ekonomi Syariah kelas 5B, mata kuliah Sosiologi Hukum. Sebelumnya saya akan mereview atau meresum selama perkuliahan mata kuliah Sosiologi Hukum. Yang pertama yaitu materi pertama, Sosiologi Hukum. Apa itu yang dimaksud dengan Sosiologi Hukum? Sosiologi Hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Ilmu ini meneliti bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat serta sebaliknya, bagaimana masyarakat mempengaruhi dan membentuk hukum. Dengan kata lain, sosiologi hukum berfokus pada interaksi timbal balik antara norma hukum dan gejala sosial lainnya, serta peran hukum dalam pengelolaan masyarakat dan perubahan sosial. Sosiologi hukum juga dapat dipahami sebagai pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek-aspek sosiologi dengan studi hukum. Dalam konteks ini, sosiologi hukum tidak hanya melihat hukum sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Materi kedua yaitu hukum dan kenyataan masyarakat. Apa itu hukum dan kenyataan masyarakat? Dari kenyataan masyarakat sendiri merujuk pada kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang ada dalam suatu komunitas atau di negara ini, mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti norma, nilai perilaku, dan interaksi sosial yang terjadi di antara individu dan kelompok. Kenyataan masyarakat sangat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perkembangan teknologi, perubahan ekonomi, dan pergeseran nilai-nilai sosial. Hukum dan kenyataan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sebaliknya, kenyataan masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan dan perubahan hukum. Misalnya, ketika masyarakat mengalami perubahan dalam nilai-nilai atau kebutuhan, hukum dapat diubah untuk mencerminkan perubahan tersebut dan memenuhi tuntutan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman tentang hukum dan kenyataan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Materi yang ketiga yaitu yuridis empiris. Apa itu yang dimaksud dengan yuridis empiris? Yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada pengamatan dan analisis terhadap fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Metode ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, atau survei untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam praktik sehari-hari. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menggali realitas sosial yang berkaitan dengan hukum, termasuk bagaimana masyarakat merespon dan berinteraksi dengan norma-norma hukum yang ada. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang selanjutnya yaitu yuridis normatif. Di sisi lain adalah pendekatan penelitian yang lebih bersifat teoritis dan doktrinal. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan, dan doktrin hukum. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang ada, serta mengkaji konsistensi dan keadilan dari norma-norma tersebut. Metode ini sering digunakan untuk mengembangkan teori hukum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum. Secara umum,
Perbedaan utama antara yuridis empiris dan yuridis normatif terletak pada fokus dan metode yang digunakan. Yuridis empiris lebih menekankan pada pengamatan dan data nyata dari praktik hukum di masyarakat, sedangkan yuridis normatif lebih berfokus pada analisis norma hukum yang ada. Keduanya saling melengkapi dan penting dalam memahami hukum secara komprehensif, baik dari sisi praktik maupun teori. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu hukum materi keempat, yaitu hukum positivisme, adalah aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada hukum yang tertulis dan mengabaikan aspek moral atau nilai-nilai sosial yang tidak tertulis. Dalam pandangan positivisme, hukum dianggap sebagai produk dari keputusan politik dan bukan sebagai refleksi dari keadilan atau moralitas. Ciri-ciri dari hukum positivisme yang pertama yaitu pemisahan hukum dan moralitas. Hukum positivisme menegaskan bahwa hukum harus dipisahkan dari norma-norma moral. Hukum yang berlaku adalah hukum yang ditetapkan oleh penguasa tanpa mempertimbangkan apakah hukum tersebut adil atau tidak. Yang kedua, sumber hukum. Dalam positivisme, sumber hukum utama adalah undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif atau otoritas hukum. Hukum dianggap sah selama ia dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, terlepas dari isi atau dampaknya. Yang ketiga, yaitu fokus pada hukum tertulis. Hukum positivisme lebih menekankan pada hukum yang tertulis dan formal, seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan. Pendekatan ini mengabaikan hukum tidak tertulis atau norma sosial yang mungkin juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Hukum positivisme memiliki implikasi yang signifikan dalam praktik hukum dan penegakan hukum. Pendekatan ini sering digunakan dalam sistem hukum modern, di mana penegakan hukum didasarkan pada kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Namun, kritik terhadap positivisme muncul dari pandangan bahwa pendekatan ini dapat mengabaikan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan, terutama ketika hukum yang dianggap tidak adil atau merugikan kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum positivisme memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memahami dan menerapkan hukum, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam hal keadilan dan moralitas dalam praktik hukum. Materi kelima, yaitu sociological jurisprudence, adalah aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang menekankan hubungan antara hukum dan masyarakat. Aliran ini berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial dan bagaimana hukum dapat mencerminkan nilai-nilai serta norma-norma yang hidup di masyarakat. Dalam pandangan sociological jurisprudence, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang kaku, tetapi sebagai suatu sistem yang dinamis yang harus disesuaikan dengan realitas sosial yang ada. Ciri-ciri dari hukum sociological jurisprudence yang pertama yaitu hukum yang hidup. Aliran ini memisahkan antara hukum positif, hukum yang tertulis dan formal, dan hukum yang hidup, hukum yang diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di antara masyarakat. Yang kedua, fokus dan konteks. Fokus pada konteks sosial. Sociological jurisprudence menekankan pentingnya memahami konteks sosial di mana hukum diterapkan. Ini berarti bahwa analisis hukum harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi mempengaruhi penerapan hukum. Yang ketiga, yaitu interaksi antara hukum dan masyarakat. Aliran ini menganggap bahwa hukum dan masyarakat saling mempengaruhi. Hukum dapat membentuk perilaku sosial, sementara perubahan dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi perkembangan hukum.
Sociological jurisprudence memiliki implikasi yang signifikan dalam praktik hukum. Pendekatan ini mendorong para pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk mempertimbangkan dampak sosial dari hukum yang mereka buat. Dengan demikian, aliran ini berupaya untuk menciptakan hukum yang lebih adil dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, serta mendorong perubahan hukum yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Sociological jurisprudence memberikan perspektif yang penting dalam memahami hukum sebagai fenomena sosial yang kompleks yang tidak dapat dipisahkan dari konteks masyarakat di mana ia beroperasi. Materi yang keenam yaitu madhab pemikiran hukum living law. Living law atau hukum yang hidup adalah konsep yang menekankan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma yang tertulis, tetapi juga mencakup praktik, kebiasaan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dan dipahami dalam konteks sosial yang nyata, serta bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hukum yang hidup mencerminkan realitas sosial dan budaya yang ada sehingga dapat berubah seiring dengan perubahan dalam masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa pentingnya memahami hukum sebagai fenomena yang dinamis yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang kaku, tetapi sebagai sesuatu yang berkembang dan beradaptasi dengan kondisi sosial yang berubah. Selanjutnya, mazhab pemikiran hukum utilitarianisme. Utilitarianisme adalah aliran pemikiran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum. Konsep ini berakar pada prinsip bahwa tindakan atau kebijakan hukum harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Utilitarianisme berfokus pada hasil dari suatu tindakan hukum dengan mengukur baik buruknya berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tokoh utama dalam aliran ini adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yang berargumen bahwa hukum harus dirancang untuk memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Dalam konteks hukum, utilitarianisme mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan konsekuensi dari undang-undang dan peraturan yang mereka buat, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hubungan antara living law dan utilitarianisme, kedua mazhab ini memiliki kesamaan hal dalam hal fokus pada konteks sosial dan berdampak hukum terhadap masyarakat. Living law menekankan pentingnya hukum yang sesuai dengan praktik dan nilai-nilai masyarakat, sementara utilitarianisme berfokus pada hasil dan manfaat dari hukum tersebut. Keduanya mengakui bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, baik living law maupun utilitarianisme memberikan perspektif yang penting dalam memahami hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Materi ketujuh yaitu pemikiran Émile Durkheim. Émile Durkheim adalah seorang sosiolog Prancis yang dikenal sebagai salah satu pendiri sosiologi modern. Ia berfokus pada studi tentang masyarakat dan bagaimana struktur sosial mempengaruhi perilaku individu. Durkheim berpendapat bahwa untuk memahami masyarakat penting untuk menganalisis fakta sosial, yaitu norma, nilai, dan institusi yang ada dalam masyarakat yang mempengaruhi tindakan individu. Salah satu kontribusi utama Durkheim adalah teori fungsionalisme yang menyatakan bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga terkenal dengan studi
tentang anomi yang merujuk pada keadaan di mana norma-norma sosial menjadi lemah atau tidak ada, sehingga individu merasa kehilangan arah dan tujuan. Durkheim menekankan pentingnya solidaritas sosial yang dapat dibedakan menjadi solidaritas mekanik dalam masyarakat tradisional dan solidaritas organik dalam masyarakat modern. Selanjutnya, pemikiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, sosiolog, dan ekonom Muslim yang hidup pada abad ke-14. Ia dikenal sebagai pelopor ilmu sosial, ilmu sosiologi, dan teori sejarah. Dalam karyanya yang terkenal, Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengembangkan konsep asabiyah atau solidaritas sosial yang menjelaskan bagaimana konsep kelompok-kelompok sosial dapat bersatu dan berfungsi untuk mempertahankan kekuasaan dan stabilitas. Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam perkembangan peradaban. Ia berargumen bahwa kemajuan dan kemunduran suatu masyarakat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi serta interaksi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pemikirannya tentang siklus kehidupan masyarakat, di mana masyarakat mengalami fase kelahiran, pertumbuhan, kemunduran, dan kehancuran, memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika sosial. Perbandingan pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun, yaitu kedua pemikiran ini memiliki fokus yang berbeda namun saling melengkapi. Durkheim lebih menekankan pada struktur sosial dan fungsi norma dalam masyarakat modern, sedangkan Ibnu Khaldun memberikan perhatian lebih pada dinamika sejarah dan solidaritas sosial dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Keduanya berkontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan berkembang, serta pentingnya faktor-faktor sosial dalam membentuk perilaku individu dan kelompok. Materi ke-8 yaitu pemikiran Max Weber. Max Weber adalah seorang sosiolog dan pemikir sosial dari Jerman yang dikenal karena kontribusinya dalam memahami hubungan antara hukum, masyarakat, dan kekuasaan. Dalam pemikirannya, Max Weber menekankan pentingnya rasionalisasi dalam perkembangan hukum dan institusi sosial. Ia berargumen bahwa hukum modern berkembang dari tradisi hukum yang lebih primitif dan bersifat tidak rasional menuju sistem hukum yang lebih rasional dan terstruktur. Max Weber mengklasifikasikan hukum menjadi 3. Yang pertama, hukum rasional, hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip logis dan sistematis, di mana aturan-aturan hukum ditetapkan secara formal dan dapat diprediksi. Yang kedua, hukum tradisional, hukum yang berasal dari kebiasaan dan tradisi masyarakat, di mana norma-norma hukum tidak tertulis dan lebih bersifat kultural. Yang ketiga, hukum karismatik, hukum yang muncul dari otoritas individu yang dianggap memiliki kekuatan atau karisma tertentu, seringkali terkait dengan pemimpin atau tokoh yang memiliki pengaruh besar. Max Weber juga menekankan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan legitimasi dalam masyarakat. Ia melihat hukum sebagai refleksi dari struktur kekuasaan dan hubungan sosial yang ada, serta berperan dalam membentuk identitas dan norma-norma selanjutnya, yaitu pemikiran H.L.A. Hart. H.L.A. Hart adalah seorang filsuf hukum Britania yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran positivisme hukum. Dalam karyanya yang terkenal The Concept of Law, Hart mengembangkan teori tentang hukum yang berfokus pada hubungan antara aturan hukum dan praktik sosial. Ia berargumen bahwa hukum terdiri dari 2 jenis aturan,
Yang pertama, aturan primer, aturan yang mengatur perilaku individu dan memberikan kewajiban. Aturan ini adalah dasar dari sistem hukum dan berfungsi untuk mengatur tindakan masyarakat. Yang kedua, aturan sekunder, aturan yang mengatur cara-cara pembuatan, pengubahan, dan penegakan aturan primer. Aturan sekunder mencakup aturan tentang pengakuan, perubahan, dan penegakan hukum yang memberikan struktur dan legitimasi pada sistem hukum. Hart juga mengkritik pandangan positivisme klasik yang dipelopori oleh John Austin yang menganggap hukum sebagai perintah dari penguasa. Hart menekankan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari perintah tetapi juga mencakup norma-norma yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Ia berargumen bahwa hukum harus dipahami dalam konteks sosial dan bahwa ada hubungan yang kompleks antara hukum dan moralitas. Perbandingan pemikiran antara Max Weber dan H.L.H. Hart, yaitu kedua pemikir ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hukum. Meskipun dengan pendekatan yang berbeda, Max Weber lebih fokus pada aspek sosiologis dan perkembangan hukum dalam konteks sosial, sedangkan H.L.H. Hart menekankan struktur dan fungsi hukum sebagai sistem norma. Keduanya mengakui bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan bahwa pemahaman tentang hukum harus mempertimbangkan interaksi antara norma, praktik, dan nilai-nilai masyarakat. Materi ke-9 yaitu effectiveness of law atau yang dikenal dengan efektivitas hukum, merujuk pada sejauh mana hukum dapat diterapkan dan diikuti dalam masyarakat serta dampak yang dihasilkan oleh hukum tersebut terhadap perilaku individu dan kelompok. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan undang-undang atau peraturan, tetapi juga dari bagaimana hukum tersebut diimplementasikan, dipatuhi, dan memberikan hasil yang diinginkan dalam konteks sosial. Aspek-aspek efektivitas hukum yaitu yang pertama, penerapan hukum, dua, kepatuhan masyarakat, yang ketiga, dampak sosial, yang keempat, persepsi terhadap hukum. Pentingnya efektivitas hukum. Efektivitas hukum sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keadilan. Hukum yang efektif dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku, melindungi hak-hak individu, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan masyarakat. Sebaliknya, hukum yang tidak efektif dapat menyebabkan ketidakpuasan, ketidakadilan, dan bahkan konflik sosial. Dengan demikian, efektivitas hukum merupakan aspek krusial dalam sistem hukum yang harus diperhatikan oleh pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat serta secara keseluruhan untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua. Materi yang ke-10 yaitu Law and Social Control, merujuk pada hubungan antara hukum dan mekanisme pengendalian sosial dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku individu dan kelompok serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Fungsi hukum sebagai pengendalian sosial. Yang pertama, menetapkan norma dan aturan. Yang kedua, mencegah tindakan menyimpang. Yang ketiga, menyelesaikan konflik. Yang keempat, yaitu mendorong perubahan sosial. Hubungan hukum dengan masyarakat, hukum dan kontrol sosial saling terkait erat. Hukum mencerminkan nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, dan pada saat yang sama hukum juga membentuk perilaku sosial. Ketika hukum diterima dan dihormati oleh masyarakat, maka efektivitasnya sebagai alat pengendalian sosial akan meningkat. Sebaliknya, jika hukum dianggap tidak adil atau tidak relevan, maka masyarakat mungkin akan mengabaikan atau melanggar hukum tersebut. Dengan demikian, pemahaman tentang law and social control
sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum yang berfungsi dengan baik dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih teratur, adil, dan harmonis. Materi ke-11 yaitu Social Legal Studies adalah suatu pendekatan interdisipliner yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial serta bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik mempengaruhi pembentukan, penerapan, dan pemahaman hukum. Studi ini tidak hanya terbatas pada analisis doktrinal atau normatif dari hukum, tetapi juga mencakup penelitian empiris yang mengamati praktik hukum kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Sociolegal Studies berusaha untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial yang kompleks, di mana hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas. Ciri-cirinya yaitu yang pertama interdisipliner, yang kedua fokus pada praktik, yang ketiga analisis konteks, yang keempat kritik terhadap pendekatan tradisional. Pentingnya Sociolegal Studies yaitu Social Legal Studies memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu hukum dan pemahaman tentang bagaimana hukum dapat berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Dengan memahami interaksi antara hukum dan faktor-faktor sosial, para peneliti dan pembuat kebijakan dapat merancang undang-undang dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Materi yang ke-12 yaitu Progressive Law atau suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Pendekatan ini berfokus pada peran hukum dalam merespon perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, serta menolak pandangan yang terlalu kaku dan dogmatis terhadap hukum seperti yang sering diasosiasikan dengan positivisme hukum. Ciri-ciri yang pertama fokus pada keadilan dan kemanusiaan, yang kedua responsif terhadap perubahan sosial, yang ketiga menolak status quo, yang keempat perhatian pada perilaku manusia. Pentingnya Progressive Law memiliki peran penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pendekatan ini berupaya untuk mengatasi ketidakadilan yang ada dalam masyarakat dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu dan kelompok yang rentan. Selain itu, Progressive Law juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan hukum, sehingga hukum dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, Progressive Law berkontribusi pada perkembangan hukum yang tidak bersifat normatif tetapi juga praktis dan relevan dengan realitas sosial yang ada. Materi yang ke-13 yaitu Legal Pluralisme adalah konsep yang merujuk pada keberadaan dua atau lebih sistem hukum yang beroperasi secara bersamaan dalam suatu masyarakat atau wilayah tertentu. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya terdiri dari satu sistem hukum formal yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga mencakup hukum-hukum lain yang mungkin berasal dari tradisi, adat, atau norma-norma sosial yang diakui oleh komunitas tertentu. Ciri-cirinya yang pertama keberagaman sistem hukum, yang kedua interaksi antara sistem hukum, yang ketiga pengakuan terhadap hukum non-formal. Pentingnya legal pluralisme materi yang ke-14 yaitu pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam merupakan cara untuk memahami hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan interaksi masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum Islam
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan norma-norma sosial yang ada. Ciri-cirinya yaitu yang pertama analisis konteks sosial, yang kedua interaksi antara hukum dan masyarakat, yang ketiga pengaruh budaya dan tradisi, yang keempat penyelesaian masalah sosial. Pentingnya pendekatan sosiologis. Aku ngenway. Pendekatan sosiologis memberikan perspektif yang kaya dan mendalam. Sekian dari penjelasan dari saya. Mungkin apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan materi sosiologi hukum ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.